Bahagia gimana? Sedang gundah gulana. Kenapa? E-nya kan elektronik. Elektronik. Tilangnya? Susah kalau digabungkan ini. Anda memboncengkan bukan istrinya. Lah kalau suratnya datang terus yang menerima istri saya. Mau mengembalikan boncengan saya. Emang yang diboncengin siapa Pak Mantan RT? Karung. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga Terus kok nih. Tabrak, jil. Terus tabrak, jil. Terus, kira, jil. Terus. Kira, pepet, terus. Terus. Tabrak tadi. Tabrak, yes. Mana mesti? Jil. Biar, bocor. Kenapa Pak Mantan? Kau saja bahagia sekali. Bahagia gimana? Sedang gundah gulana. Kenapa? Saya itu baru mendapat itu loh. Elektronik tilang. Oh, elektronik tilang. Itu seperti elektronik kartu tanda penduduk itu berarti ya? Elektronik kartu tanda penduduk. Iya. Apa itu? EKTP. Oh, kalau elektronik tilang? Lah ya. Elektronik kartu tanda penduduk kalau disingkat kan menjadi EKTP. Ya. Lah kalau elektronik tilang Disingkat? E-nya kan elektronik. Elektronik. Tilangnya? Lah susah kalau digabungkan ini orang tuanya nggak setuju. Nggak bisa digabungkan ini. Ya ini kan hampir sama dengan elektronik tol, e-tol. Itu aku tahu. Kenapa? Itu temannya itu. Oh. Itu lawan jenisnya. Kalau e-tol itu Pokoknya lawan jenisnya etol. ini ada aja Pak Mantan RT. Saya itu beberapa waktu yang lalu di jalan itu kok ada polisi. Saya sapa, diem saja. Saya kasih senyum, diem saja. Iya. Terus saya lewat di depannya, diem saja. Ternyata patung polisi. Sekarang itu nggak seperti itu. Oh, saya itu gara-gara elektronik tilangan ini kan waktu di lampu merah kan ada apa namanya itu CCTV itu, terus ada halo-halonya itu kalau melanggar. Saya itu kan pakai sepeda motor berboncengan. Saya itu tiba-tiba ada suara. Bagaimana? Nomor kendaraan B sekian. Anda memboncengkan bukan istrinya. Akhirnya bagaimana? Lah saya kena elektronik tilang itu gara-gara itu takutnya dengan elektronik tilangnya atau dengan apa? Dengan kalau suratnya datang terus yang menerima istri saya terus bagaimana? Bunyinya memboncengkan bukan istrinya. Aduh, gak ya tahu-tahunya gitu ya. Ini ngomong-ngomong mengenai polisi. Bapak saya dulu itu kan cita-citanya jadi polisi. Loh. Tapi nggak kesampaian. Saya akhirnya sebagai anak juga punya cita-cita jadi polisi. Seperti bapak saya. Wah, tersampai ya sekarang? Ya enggak. Yang bapak saya nggak kesampaian ya. Apalagi saya. Sama. Kalau bapak saya itu cita-citanya malah jadi polwan. Kita nggak kesampaian. Itu memang Pak Mantan RT itu keluarga ngawur. Nah, ini mau bahas apa Pak Mantan RT? Ini loh, saya tuh ada berita. Wah, menghebohkan ini. Apa? Menghebohkan, mengharukan, mencengangkan. Loh, tentang elektronik tilang tadi. Ya, berkaitan dengan itu. Saya cari artinya dulu. Cari kependekannya. Kependekannya. Kalau bilang elektronik tilang gitu lah, kepanjangan. Oh iya. Kamu mau nyingkat? Enik gitu ya. Hilang gitu. Hilang gitu aja. Iya. Elektronik tilang. Mau bilang pakai woh saya. Iya. Saya bacakan beritanya. Boleh, monggo Pak Mantan RT.
Sekarang berita itu kan nggak pakai koran, pakainya ini. Beritanya korannya elektronik juga. Oh. Elektronik koran. Ekor berarti ya. Ekor. Ya. Ini nyingkatnya agak enak. Ekor. Nah nih di Karangtengah Ngawi 2. Oh, salah mocoku. Iya. Di Karangtengah Ngawi 2 perguruan silat. Ini kadang bikin masalah seperti ini. Iya, terus Tawuran menjelang subuh. Waduh, subuh kok. biasanya menjelang subuh itu harusnya sahur gitu Ya. loh. Sahuran, bukan tawuran. Bukan tawuran ya. Wah, terjadi antara 2 perguruan. Walah, 12 orang terluka. Ketika salah satu rombongan perguruan silat perjalanan pulang, sehabis pengesahan anggota baru, terus terjadi tawuran. Mereka melakukan tindakan main hakim bersama-sama. Oh, kalau main hakim sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Main hakim bersama-sama. Iya, tawuran kan bersama-sama. Kalau hakim sendiri berarti kan mukulnya sendiri. Oh, gitu ya. Kalau tawuran kan berarti main hakim bersama-sama. Bersama-sama. Lalu beritanya apa lagi Pak Mantan RT? Mengenai 2 perguruan silat. Wah. Nah ini berarti ibaratnya seperti kisah-kisah klasik tempo dulu. Wah iya. Legenda. Saling mengunggulkan diri, siapa paling unggul di dunia persilatan. Menjadi seorang pendekar. Iya. Loh, tapi tugas dan fungsi utama seorang pendekar itu kan harusnya melindungi, mengayomi bagi mereka yang tidak mampu. Loh, gitu ini kan tawurannya katanya karena mengayomi anggotanya. Salah satu anggota ada yang diserang, terus yang lain saling melakukan hakim bersama-sama itu tadi. Melakukan serang balik. Iya, gitu loh. Beritanya seperti itu. Nah, Berita lagi. Di Mertoyudan Magelang 2 salah lagi. Iya. Di Mertoyudan Kacamatanya dipakai. Di Mertoyudan Magelang 2 anak berboncengan mengejar ibu-ibu malam hari dan pembonceng membawa celurit. Celurit kan bukan dari Magelang. Iya. Masa dibawa sampai ke Magelang? Nah, ini ajoh banget loh. Salah satu pengendara mobil yang melihat aksi itu kemudian berbalik arah dengan maksud menolong. Namun justru kap mobil dibacok beberapa kali. Pengemudi yang tahu kondisi membahayakan itu langsung menabrakkan mobil ke motor. Setelah itu langsung melapor ke polsek terdekat. Polisi langsung menuju lokasi dan pelaku diamankan. Nah, ini walaupun tindakan ini bisa dikatakan kurang tepat, tapi saya secara pribadi mendukung. Yang kamu dukung yang mana? Yang sebagai pemilik mobil gitu loh. Maksudnya ini bisa dikatakan memang benar-benar pendekar. Iya, Lah kalau yang membacok memakai celurit itu sok-sokan pendekar. Terus dia kan menolong, ceritanya menolong 2 anak berboncengan tadi, Iya. yang memboncengkan ibunya tadi, ya kan? Kebalik beritanya, ada 2 orang anak mengejar ibu-ibu yang mau pergi ke pasar. Ya 2 orang anak ini yang menjadi yang membawa celurit jahatnya, itu, iya, toh. kriminalnya. Saya yang baca kok yang keliru ya. Memang kadang berita itu seperti itu Pak Mantan. Ya, Siapa ini- yang menyampaikan? Dan gitu ini loh. pelaku malah diamankan. Kudunya ya dipidana. Oh, maksudnya Kok diamankan loh? Maksudnya diamankan itu biar tidak terjadi hakim bersama-sama tadi. Oh. Diamankan di kantor polisi. Nah, gitu. begitu. Memang sekarang ini menjadi sebuah kekhawatiran. Iya. Karena di tempat kita ini itu sudah krisis yang namanya akhlak. Betul. Harusnya ini Pak Polisi ini ya melihat ada banyak kejadian seperti ini, kok malah sampai masyarakat bertindak sendiri. Itu yang punya mobil menolong seperti ini. Itu kalau tidak ada rekamannya, si pemilik mobil ini juga bisa disalahkan. Lah iya. Bisa menjadi tersangka malah. Lah iya. Penabrakannya atau apa gitu ya. Iya. Pak Polisi ini harusnya sebagai katanya pengayom, Pelindung, melayani, dan melindungi. Kemarin Harusnya memperbanyak patroli supaya kejadian-kejadian ini bisa diminimalisir.
minimalisir. Diminal-minul. Salah lagi. Diminimalisir. Wah, itu di kantor polisi itu kan ada tulisannya besar ini Pak Mantan RT. Melayani masyarakat. Iya. Wah, saya waktu datang kantor polisi saya bilang, "Pak polisi, tolong bikinkan teh hangat." Mas saya dimarah-marahin kok. Lu kok marah-marah pada saya gitu. Nah, itu kan ada tulisannya melayani masyarakat, Pak. Saya kan masyarakat. Saya minta dilayani, Pak, gitu. Bukan melayani seperti itu, melayani sesuai tupoksinya Pak polisi ini. Dia kan itu menjaga keamanan, juga masalah hukum, melayani masalah hukum begitu. Tapi Gitu. ngomong-ngomong mengenai melayani dan menjaga tadi, ini kan juga akhir-akhir ini menjadi khawatiran Iya. kita Gimana? bersama. Khususnya yang kita sampaikan tadi, kita itu baru krisis akhlak. Iya. Lah yang membacok ini kan masih pelajar SMK. Pelajar, iya. Harusnya kan di rumah ya juga belajar, atau itu kan dini hari ya juga saatnya tidur. Iya, betul. Ini peran orang tua ini juga penting seharusnya. Iya. Selain peran penjaga keamanan atau polisi, juga warga masyarakat ini juga berperan penting untuk menjaga keamanan. Apalagi ini menjelang pemilihan. Lah. Walaupun masih tahun 2024 ini kan sedang hangat-hangat. Lah, momen-momen seperti ini nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak Mantan RT. begitu. Bikin kerusuhan, bikin situasi yang chaos gitu. Kecap. Maksudnya situasi yang nggak genah Lah gitu loh. iya. Rusuh ribet gitu Terlebih loh. kalau anak-anak yang istilahnya masih labil seperti itu kan, begitu bisa ilmu bela diri sedikit, Iya. wah begini-begini, nanti istilahnya mau ngetes gitu loh. Ngetes keilmuannya. Iya, tapi begitu ada videonya kan di situ waktu diserempet itu jatuh akhirnya juga tolong-tolong. Nah, iya itu. Ini Pak Mantan RT juga mempunyai peran penting ini sebagai masyarakat ini. Iya, masyarakat tidak boleh takut. Nah, Pak Mantan RT juga harus mengingatkan para bapak dan ibu-ibu polisi. Nah, kan kenalannya banyak Pak Mantan RT. Harusnya patroli dan sikap siap siaga dimanapun itu harus dikencangkan, Betul. harus digiatkan. Lah, karena Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Kalau itu patroli di mana-mana, kan nggak berani orang bertindak. Lah karena kan kejahatan. sekarang zaman canggih seperti yang disampaikan Pak Mantan RT tadi, zamannya elektronik tilang tadi Oh, loh. iya. Jadi memang harapannya segala sesuatu bisa dipantau melalui elektronik tilang. berarti menjagakan itu. Iya. Dilihat dari sana, nggak perlu pakai patroli. Cuma kalau ada kejadian cuma dilihat. Ya, tapi kan kalau seperti ada orang bilang tuh, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Kalau diseringi patroli, kan kesempatannya berkurang. Betul. Paling tidak ada yang ditakuti Ya. di jalanan atau di lingkungan-lingkungan yang dianggap rawan terhadap Nah, tindak gitu. kejahatan. Sekarang kan kalau yang dijaga itu malah yang rame-rame toh. Iya. Yang sepi itu ya Malah tidak dijaga. malah tidak dijaga. Padahal yang sepi itu kan malah Butuh penjagaan. Butuh penjagaan, karena tapi tidak ada Pak Mantan banyak RT, orang. ini bukannya kita bela-belaan ya, kalau menjaga yang sepi, itu malah ngantuk Pak Mantan RT. Lah kok sepi kok dijaga, nggak ada apa-apa gitu ya. jadi Tapi padahal lebih bermanfaat yang sepi dijaga tadi loh, ya. dijaga. Kalau rame itu kan sudah banyak masyarakat yang mengawasi juga. Jadi seperti berani mengambil tindakan tadi, masyarakat harus berani mengambil tindakan membela yang benar. Tapi rame itu pun juga perlu dijaga Pak Mantan RT. supaya- Karena mohon maaf ini karena copet-copet, jambret itu kan bekerjanya ketika ada keramaian Iya, juga. memanfaatkan momentum keramaian. Lah, Betul, jadi betul, walaupun rame entah itu sepi, memang bapak-bapak polisi dan ibu polisi ini selalu siap sedia Iya, menjaga. Tapi kalau ada kejadian seperti itu ya jangan main hakim sendiri tadi, jangan atau main hakim bersama-sama tadi. Tetap kita harus laporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Jadi itulah kalau ada sinergi antara pihak penjaga keamanan dan masyarakat, pasti keamanan kita akan
terjaga. Oh, itu yang Membawa utama. negara kita semakin maju. Loh, itu harapannya. Kita seperti ini pun kan juga demi berharap bangsa ini menjadi lebih baik. Iya. Nah, Bagus. Terima kasih. Sekarang saya mohon pamit. mau kemana? Mau mengembalikan boncengan saya tadi. Emang ya diboncengin siapa Pak Mantan RT? Karung. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga